warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari Budiarso dengan NIM 14014222214 dari program studi PGSD. Di sini saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul Tare Zaman Par. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Tokoh utama dari film ini adalah Ihsan Awasti. Ihsan adalah seorang anak berusia 9 tahun yang mengalami disleksia. Disleksia adalah gangguan pada sistem syaraf yang ditandai dengan kesulitan mengenali kata-kata, baik membaca, mengeja, memahami simbol, serta membedakan huruf. Ihsan mengalami hambatan dalam perkembangan kognitifnya. Ia kesulitan menganalisa serta memahami kata. Ihsan mengalami disleksia dyslexia atau disleksia visual, di mana ia dapat melihat dengan baik namun tidak dapat membedakan, mengingat perkataan, bentuk gambar, dan angka. Dalam film tersebut dapat kita lihat bahwa Ihsan kesulitan ketika mendapatkan informasi secara berurutan dari sang guru. Pada perkembangan bahasa, Ihsan harusnya sudah dapat mengenali dan menguasai sejumlah fonem atau bunyi huruf. Namun, Ihsan masih kesulitan dalam mengenai beberapa huruf seperti B dan D, serta menulis yang sering terbalik-balik. Perkembangan psikososial merupakan perubahan dan kestabilan dalam emosi, kepribadian, keseharian sosial, dalam menjalin suatu hubungan dan juga berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Sedangkan perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan psikologi sosial dan perkembangan moral pada Ihsan tentunya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Perkembangan moral pada anak usia 9 tahun yaitu mereka dapat berpikir dengan baik apabila terdapat benda-benda konkret. Namun, Ihsan dapat berimajinasi melebihi kemampuan anak-anak pada usianya, sehingga membuatnya dapat menggambar sesuai dengan imajinasinya. Pada usia ini, anak mulai patuh terhadap perintah orang tua atau guru. Namun, Ihsan memiliki kesulitan berkonsentrasi dalam hal utamanya belajar, sehingga tidak jarang ia dimarahi oleh guru. Hal ini berdampak pada sosialnya, ia merasa tertekan dan menganggap hal tersebut adalah ancaman. Hal ini juga berdampak ia sulit bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Analisis pembelajaran sekolah. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, hukum-hukum mekanik. Dalam film ini diperlihatkan kedua sekolah Ihsan yang sedikit memiliki kesamaan dalam memberikan hukuman kepada siswa yang kurang memperhatikan. Tokoh utama dalam film ini memiliki masalah perkembangan yaitu mengalami disleksia sehingga menjadikannya susah untuk fokus di kelas. Sedangkan ketidaktahuan guru tentang hal itu menjadikan mereka menganggap Ihsan sebagai anak yang nakal dan bodoh,
Sehingga ketika Ihsan tidak memperhatikan penjelasan guru, maka guru melakukan hukuman seperti menyuruhnya untuk keluar kelas, dan bahkan tidak jarang menggunakan kekerasan seperti memukul menggunakan menggaris. Namun, pemberian hukuman dengan cara menggunakan kekerasan verbal maupun fisik, justru hal itu tidak menjadikan Ihsan sebagai anak penurut, namun ia malah memberontak. Sedangkan ketika Ihsan pindah ke sekolah baru dan bertemu dengan guru Ram yang dapat mengerti kondisi Ihsan dan memberikan stimulus yang baik dan tidak menggunakan kekerasan, justru hal tersebut yang membuat Ihsan menjadi yang lebih baik lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak yang memiliki perilaku bandel dan susah dinasehati, salah satu pendekatan yang baik dan benar bukan malah menggunakan kekerasan fisik atau verbal, namun dengan dituntun untuk belajar bersama dan diberikan contoh bagaimana sikap yang baik. Karena jika perilaku guru dalam memberikan motivasi dengan cara yang kasar, hal ini ternyata memengaruhi perilaku siswa yang menjadi lebih berontak, bahkan tidak mau bersosialisasi dengan sekitarnya. Teori belajar kognitif adalah suatu kerangka teoritis yang berfokus pada bagaimana proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi berperan dalam pembelajarannya. Dalam film Tare Zameen Par ini dicontohkan ketika guru membantu Ihsan dalam proses belajarnya dengan memberikan contoh-contoh sehingga Ihsan dapat mentransfer ilmunya dengan mudah dan ia mampu memecahkan masalah. Guru Ram juga menceritakan kisah Ihsan seolah dia menceritakan kisahnya sehingga menjadikan Ihsan tidak merasa sendiri. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan belajar yang menyempurnakan dari teori belajar behavioristik dan kognitif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa karena dalam teori belajar konstruktivisme menekankan kepada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah. Dalam film ini, Guru Ram mendatangi rumah Ihsan dan bertemu dengan kedua orang tua Ihsan untuk menceritakan apa yang dialami oleh Ihsan. Ketika di rumah, Guru Ram melihat gambar dan tulisan Ihsan yang berbeda dari anak-anak lainnya dan terdorong untuk memecahkan masalah tersebut. Guru Ram memberikan dorongan dan motivasi belajar dengan kebebasan serta kasih sayang sehingga ia berhasil memecahkan masalah yang dialami oleh Ihsan. Hal ini tentunya harus dipahami oleh setiap guru bahwa setiap anak memiliki sikap dan karakter yang berbeda sehingga guru wajib tahu akan hal tersebut agar ketika pemberian stimulus kepada siswa harus tepat yang bagaimana. Teori humanistik. Teori belajar humanistik yaitu teori yang memanusiakan manusia di mana seorang individu dalam hal ini peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Hal ini tercermin di dalam film ini yang dilakukan oleh Guru Ram yang memperlakukan Ihsan dengan baik, tidak seperti guru yang lain yang memperlakukan Ihsan dengan kasar. Hal ini juga berdampak pada Ihsan ketika Ihsan diperlakukan buruk, maka yang terjadi adalah ia semakin menyendiri dan berontak. Sedangkan ketika Ihsan diperlakukan selayaknya anak yang baik, maka hal ini mendorong Ihsan untuk belajar dan lebih semangat. Sekian analisis film Tare Zameen Par dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.